Ya, silakan Bu. Ya, silakan Bu. Ya, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bisa ya? Kalau saya nggak tahu lagunya, Bu. Oh, itu. Ya, Ibu nyanyi aja Ibu. Oke. Mungkin adik-adik tahu. Ya, Tahu adik-adik nih. Adik-adik. Ayo adik-adik. Tuh. Tahu nggak ya? Mana adik-adik? Ada yang tahu lagunya nggak? Lagu lain lah kalau nggak tahu, biar sama-sama kita nyanyi. Yang paling gampang ya itu Selamat Pagi Bapak. Udah. Iya. Oke. Kita nyanyi aja. Selamat pagi Bapak. Oke. Ya. Oke, kita Silakan Bu. Shalom. Selamat pagi. Shalom. Selamat pagi semuanya. Kita mau Pagi Bu. Pagi Bu. Tuhan Yesus memberkati. amin. Kita akan Pagi. mulai saat Yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk. Oleh Bu Yuke. ya. Silakan, Bu. Ya, Ibu. Ini ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur. Ayo adik-adik nyanyi. Muliakan namamu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Ya. Kita berdoa ya. Satu dalam doa, kami mengucap syukur, banyak terima kasih kepadamu Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu setia akan perbuatan tangannya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami boleh ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan kuat, kami boleh diberkati Tuhan dengan kekuatan dari Tuhan, kami boleh hidup, bergerak, dan bernafas. Kami tahu ini Tuhan karena kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan yang selalu Tuhan rasakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa dalam sorga di pagi hari ini Tuhan. Kami rindu mau menyaksikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, biar setiap kami Tuhan boleh menerima berkat
yang luar biasa daripada Tuhan melalui kesaksian ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami memulai saat teduh kami hanya dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kasih jiwa kami. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, Ibu Yuke, Ibu Linsi, adik-adik, pada pagi hari ini secara khusus karena Pak Pendeta Bramnya tidak hadir, jadi acara saat teduh ini diisi oleh kesaksian-kesaksian tentang betapa baiknya Tuhan kepada kita. Nah, Amin. yang mau kesaksian dipersilakan mungkin dari Ibu Yuke. Silakan, Bu. Oke. Ya. Silakan Bu Yuke. Ya, puji Tuhan, shalom semuanya. Pagi hari ini Salam, Bu. Saya diberikan kesempatan untuk bersaksi, ya, menyaksikan kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan saya pribadi dan keluarga. Ya, kalau sampai saat ini saya masih ada sebagaimana saya ada, saya tahu ini semua karena kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Ya, adik-adik sekalian, Bapak Ibu, ya sekalian, saya mau bersaksi mengenai ya pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Kalau mau dipikir ya terlalu banyak anugerah Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Satu kesaksian saya ya, pada waktu ya saya ini memang sering jatuh, terbentur kepalanya ya. Ada pertama kali saya jatuh pas saya pulang dari saya keluar tamat dari sekolah, saya mau cari tempat kuliah sama teman saya. Ya, pas saya mau belok terus ditabrak sama ambulans saya. Ambulansnya kosong ya, tapi nggak tahu bagaimana kali itu sampai saya ditabrak. Ya, saya jatuh, pingsan saya. Saya sadar saya udah di rumah sakit. Kebetulan yang nabrak itu frater dari rumah sakit Katolik. Ya, saya dibawa ke rumah sakit waktu itu di Manado ya. Terus beberapa 1 minggu lebih saya di rumah sakit gitu. Terus saya mengalami kasih Tuhan lagi, itu sembuh ya, sembuh puji Tuhan. Dan saya beberapa tahun kemudian saya jatuh lagi, bukan ditabrak ya, jatuh dari motor. Itu motornya tuh nanjak gitu, saya naik ojek ya, motor itu nanjak, terus dia mungkin giginya dia nggak turunin gitu, terus wah dia mundur, terus kita kejengklang jatuh, kepala berdarah lagi. Dan kita itu nggak apa-apa ya, kita cuman jatuh gitu, sama saya bawa 1 anak ya. Terus ada lagi gitu, saya jatuh ya. Saya pokoknya ini kepala ini udah saya hitung-hitung udah hampir 7 ya yang jatuh kena kepala 7 kali gitu loh, sampai yang kemarin itu yang kejadian
7 kali. Yang tahun lalu saya ketabrak lagi, tabrak sama saya dibonceng sama anak saya. Terus ada orang yang mau apa gitu, mau melambung, dia mau melambung, dia nggak tahu ada motor kita gitu, dia melambung, dia berlawanan arah, terus dia nabrak kita, jatuh kita sampai dibawa ke rumah sakit, udah berdarah-darah kepalanya tahun lalu gitu ya. Aduh, terus kemarin lagi jatuh kepala lagi. Jadi saya ini saya hitung-hitung kena kepala saya itu udah 7 kali ya, 7 kali gitu saya kena kepala berdarah. Tapi kemarin nggak berdarah sih, cuma bengkak gede banget itu kepalanya. Tapi langsung dikasih salep sambuk gitu, saya untung nggak pingsan ya. Cuman sekujur badan saya itu langsung kram gitu loh. Kayak gitu kram kering gitu sampai nggak bisa bergerak. Saya pikir saya udah melumpuh. Baru Tuhan tolong gitu. Terus saya dipanggil anak saya, langsung mereka angkat, bawa ke tempat tidur. Pelan-pelan saya gerakin kaki saya, tangan saya, beberapa jam kemudian ya, setelah saya dikasih minum, terus bisa bergerak ternyata. Puji Tuhan, saya langsung dibawa ke rumah sakit. Dan dokter bilang kalau saya nggak muntah, saya nggak aman katanya, nggak muntah aman gitu. Memang waktu celaka kemarin gitu, sampai saya dirawat di rumah sakit waktu tahun lalu ya. Saya dibawa di Desember juga, pas Desember juga tahun lalu, tanggal berapa? Tanggal 3 Desember saya celaka. Itu saya di CT scan kepalanya, puji Tuhan mereka bilang nggak ada apa-apa kepalanya. Wah, luar biasa. Padahal nih kepala ini udah nggak tahu bagaimana, ini udah sisa-sisa dari kecelakaan gitu loh. Dan luar biasanya saya masih bisa ada sampai saat ini ya. Itu kemurahan Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan saya. Setelah saya melewati hal-hal yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan saya juga pernah sakit sampai berat badan saya. Sekarang berat badan saya 61, 62 ya. Dulu saya sempat sakit kena TB ya, karena banyak masalah ya dalam keluarga rumah tangga saya. Saya sampai 35 ya, udah hilang kesadaran juga saya itu, bawa ke rumah sakit udah nggak tahu. Saya anak-anak masih kecil-kecil, sedih banget ya. Tapi ya itu satu kemurahan Tuhan yang luar biasa yang saya alami. Tuhan gitu baik dalam kehidupan saya. Makanya saya bersyukur saya masih bisa nikmati kehidupan ya, masih Tuhan kasih kesempatan untuk hidup, bergerak ya, bernafas. Tuhan masih kasih kekuatan, saya masih bisa jalan. Saya sekarang ada di Bandung sama anak-anak saya, sama cucu, sama ada besan saya datang, jadi kita jalan-jalan ke Bandung. Ya itu satu anugerah Tuhan yang begitu besar. Memang saya ini hidup karena kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Saya juga hampir pernah mau bunuh diri gitu ya, karena udah nggak sanggup lagi menghadapi kehidupan dalam keluarga. Saya udah tapi puji Tuhan nggak sempat gitu loh, nggak sempat bunuh diri. Saya ingat anak-anak masih kecil-kecil, wah Tuhan itu luar biasa. Dan saya bisa melewati semua sampai saat ini, ya itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan gitu baik dalam kehidupan saya, Tuhan itu luar biasa. Sehingga ya sama kayak saya bilang tadi, Tuhan masih berikan kekuatan ya
untuk hidup, bergerak, dan bernafas. Saya tahu ini semua adalah berkat Tuhan dalam kehidupan saya, dalam kehidupan anak-anak saya. Dan satu lagi saya mau katakan bahwa saya itu dipilih Tuhan ya untuk melayani Tuhan, walaupun cuman kadang ya di gereja juga cuman pelayanan, cuman ya di dalam pelayanan itu hal yang kecil ya, tapi itu saya rasakan luar biasa. Dan lebih luar biasa lagi, anak-anak saya semuanya sangat mengasihi saya ya. Itu yang luar biasa. Itu kesaksian saya pada pagi ini, biar kiranya jadi berkat buat kita semua. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bu Yuke atas kesaksiannya. Terima Mungkin kasih Bu Yuke. Iya. Iya, coba kesaksiannya. mungkin adik-adik putra dan putri. Salam Bu Nela. Bu Nela udah lama nih nggak kesaksian nih Bu Nela. Ya, saat teduh Bu Nela, saat teduh ini secara khusus mengenai kesaksian kebaikan Tuhan sama kita Bu Nela. Oh, oke. Iya, saya persilakan Bu Nela. Makasih Kak Yoga. Saya- Terus Eh, Kak eh, Yoga. saya juga ini Iya. ya, ini adalah kesaksian saksi hidup ya dari kehidupan saya. Saya Betul Bu. aduh, tetangga saya luar biasa, dia yang selalu menghibur saya, yang selalu ada di saat saya lagi terpuruk, dia selalu ada dalam hidup saya. Puji Ya, Tuhan. untuk masih dipertemukan ya. Haleluya. Udah sekian tahun, udah puluhan tahun nggak ketemu sama Nila. Putus-putus Ibu. Ya. Oke. Silakan Bu Oke, Nela. Ya. Satu hal, Tuhan Yesus mengasihi Kak Yoga. Amin. Jangan mau iblis curi apa yang Tuhan sudah berikan sama kita. Tetap bersyukur apapun. Kemarin saya juga sempat saya pergi pelayanan ke anak-anak sampah tuh umum ya, ada orang Muslim. Tiba-tiba saya ini sakit perut banget. Waduh, bingung. Udah hampir nggak bisa jalan. Akhirnya tanya di tempat bakso itu ada toilet nggak? Oh ada. Terus masuk itu sampai mata berkunang-kunang, hampir nggak bisa. Terus temanku bilang gimana? Aku bilang udah, kalau kamu pulang duluan ya Basbe pulang aja, aku bilang. Tapi dia karena Basbe lama, ya ini lama banget di toilet sampai aku bilang udah gelap matanya kan. Terus aku bilang Tuhan tolong. Akhirnya saya bisa ada saat ini. Yaitu puji Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita, apalagi saya seperti Kak Yoga, cuma mungkin kalau saya kan di bidang yang lain masalahnya gitu. Kak Yoga di bidang keluarga intinya, kalau saya tapi saya juga pernah hampir mau bunuh diri tuh 3 kali, sering jatuh gitu. Tapi setelah aku belajar ternyata setiap kita anak-anak Tuhan, mungkin lebih khususnya ya yang punya, kalau saya kan punya masalah dengan keluarga dalam arti keluarga broken home gitu kan, dan bagaimana kadang-kadang iblis ini mencuri apa yang Tuhan sudah berikan ke kita. Kalau kita kita benar-benar nggak datang sama Tuhan, nggak respon apa yang Tuhan, itu bisa hilang. Artinya ya bisa mati dengan hal-hal yang kita alami gitu ya. Entah itu jatuh. Saya juga pernah jatuh lagi pelayanan di penjara, tiba-tiba terpleset kepalanya terbentur di besi, tiang besi gitu.
Sampai yang Pak Polisi di situ, gimana Bu, gimana? Aku langsung berdiri. Bengkak memang kepalanya, bengkak. Terus dia bilang, ayo ke puskesmas. Aku bilang, nggak usah, aku mau pelayanan di dalam. Karena aku mau cepat-cepat. Jadi ketika kita ngalami apapun, kita langsung sadar bahwa kita tetap ada dalam penjagaan Tuhan. Amin. Amin. Langsung katakan tidak terjadi apa-apa, tetap semangat dan maju. Kita tidak akan terjadi apa. Kalau udah waktunya mau pulang, ya apa boleh buat. Tapi selama belum waktunya, kalau cuma iblis mau mencuri berkat kita, apapun yang Tuhan sudah berikan, itu tidak akan terjadi. Itu. Saya pernah juga lagi jalan di tangga, tiba-tiba lemas, meluncur ke bawah. Tidak terjadi apa-apa. Jadi ada beberapa kali yang bunuh diri 3 kali. Gitu. Tapi Tuhan tuh, ya itu iblis coba mencuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, cuma banyak anak-anak Tuhan kadang-kadang nggak ngeh gitu. Atau nggak mau respon apa yang Tuhan sudah berikan. Gitu. Sehingga mereka mengalami ya tadi gitu. Atau mereka mempersalahkan Tuhan atau apapun. Saya juga pernah waktu ngalami setelah tahu saya di Cikarang nih, saya tadi mau pindah dari Cikarang karena kerjaan nggak ada dan sebagainya. Terus saya ketemu sama satu hamba Tuhan, nggak tahu gimana dia cerita tentang alam roh gitu, tentang maksudnya yang kejadian di Cikarang. Terus saya pulang, saya terbeban. Saya bilang gini, Tuhan, kenapa Engkau harus kasih tahu apa yang terjadi? Kan saya mau tinggalin Cikarang. Gitu. Ya udah Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai saya di sini, kasih saya rumah gitu. Kasih saya rumah, saya mau pelayanan. Jadi saya tenang gitu. Akhirnya saya ingat kakak rohani saya punya sebenarnya dulu nih rumah ini. Saya ingat dia. Terus akhirnya aku datang sama dia, Kak, ternyata gimana rumah ini? Dia bilang, ada masih ini. Sebelumnya ini dikontrak anak-anak sekolah. Terus dia bilang, tapi cuma 4 bulan pada saat itu. Aku bilang, boleh nggak kalau aku? Boleh lah, kamu mau? Ya udah mau, aku bilang. Terus dia bilang gini, kamu tahu nggak? Nah, jadi yang dulu sebelum di sini aku kerja di rumah makan. Nah, tapi teman-teman, mungkin Kak Yoke tahu, Kak, aku pernah ngajak dulu Ibu Ratna. Iya. Ya. Dulu aku pernah ngajak Kak Yoke ke Komsel itu kalau salah ya. Terus Iya. Tahu. Masih terus ingat. Iya. Terus dia bilang gini, jadi saya dulu kerja si Ibu Ratna punya rumah makan, dia ngajak ke rumah di Cikarang sini juga. Saya kerja di situ, ada banyak hal yang enggak cocok, sebenarnya bukan enggak cocok dengan bosku, dengan ini sama anak-anak di situ gitu. Ada salah satu hamba Tuhan juga, menurut dia bilang sih dia hamba Tuhan ya. Nah, jadi singkat cerita, saya bilang sama Kanita, terus dia bilang, kamu mau? Ya udah mau Kak, aku bilang. Terus dia bilang gini, ya udah gini, sebenarnya kamu tahu nggak? Sebenarnya Tuhan bilang kamu sama saya, cuma karena kamu datang kepada temanku sebelumnya ya. Jadi ya udah, aku biarin. Akhirnya dia bilang, ya udah, kamu ngurus rumah ini. Terserah kamu mau apain rumah ini, yang penting uang kos. Maksudnya ini tiap bulan kamu transfer ke aku. Ya dari situlah saya awalnya sih saya ketemu sama Kanita itu cuma lewat uang 1.000 perak yang robek. Nggak tahu aku udah kesaksian sini belum. Jadi dari hal kecil ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan bagi kita dalam hal yang besar. Ya, dan kita mau belajar. Dulu saya pernah jalan kaki di Jakarta. Dari Klender, dari tempat tinggal kita Kak, sampai ke Rawamangun. Saking nggak ada duit dan tidak mau pinjam sama siapa. Mau pelayanan jalan kaki pakai ransel, masukin sepatu di tas ransel, pakai sandal, jalan kaki sampai Rawamangun di
Arion ke sana tuh dari gereja GPDI gitu. Jadi nanti kita anak-anak di luar sana, khusus anak-anak muda, jangan mudah menyerah karena Tuhan mau pakai luar biasa bagi kalian kalau kalian terus berjalan dan hadapi setiap tantangan. Amin. Dulu banyak banget tantangan. Pernah mungkin cerita sedikit lagi ya. Waktu aku mau gabung sama gereja GPDI di dekat Kayoka, tempat Kayoka sekarang apa? Bintara ya. Ya, Bintara Jaya. Di Bintara itu ada GPDI, tapi sekarang pendetanya sudah meninggal. Jadi ketika awalnya aku dari HI, dari tinggal di hotel HI sana pendoa, akhirnya aku ketemu sama pendeta ini, terus diajak ke gereja gitu. Nah, ketika saya keluar dari jadi doa di HI sana, karena kita pindah, dia tinggal di luar, saya balik ke tempat di Kayoka kenal gitu kan, kenal baik. Nah, balik situ, akhirnya saya gabung pelayanan di tempat GPDI itu, pelayan, terus disuruh gabung masuk ke dalamnya gitu, jadi pengerja di dalamnya. Pertama kali pas ketika aku mau ambil keputusan malamnya, aku itu saking karena capek banget, gimana terus ada cara orang Manado itu pakai air panas di bawah, pakai jahe, pakai rempah, terus pakai di kursi, taruh di bawah kursi. Jadi kita duduk pakai apa? Pakai kain. Saya terpleset, jadi pantatku masuk di ember yang panas itu. Waduh. Jadi semalam sampai ini aku lupa semua pantatnya. Tapi ya udah Tuhan, aku mengucap syukur di dalam masalah yang kita hadapi pasti ada hal-hal yang baik yang kita bisa alami. Akhirnya aku putuskan datang ke gereja situ, tinggal di situ dan sebagainya. Tapi pendeta kita cukup lumayan killer ya. Jadi kalau tapi dia sudah nggak ada orang, dia baik banget gitu. Cuma dia mendidik kita pada saat itu agak sedikit keras gitu. Tapi karena aku bukan dia yang ambil dari sekolah Alkitab, jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain akunya aja, biasa aja gitu. Cuma aku nggak bisa dengar kata-kata yang dia katakan kepada anak buahnya. Akhirnya aku ambil keputusan keluar dari situ. Terus aku dimarahin, diumumin di gereja, jangan kasih makan ya kalau itu datang ke rumah. Aku bilang, aku nggak pernah akan datang minta ke jemaat, minta makan gitu. Ya, bilang gitu. Tapi akhirnya aku jadi baik dengan dia, jadi seperti orang tua sama anak. Dimanapun dia pergi, di hotel mana dia, Nel, tante ada di sini, kamu datang. Gitu. Tapi dia sekarang sudah meninggal. Jadi puji Tuhan, hal-hal yang penting, kalaupun kita bisa, maksudnya bukan berontak ya. Kalau kita ada cara-cara mungkin yang kita lihat tak baik, tapi kita mau keluar ya tidak masalah. Kalau tidak membuat kita bertumbuh ya, gitu. Yeah. Kalau kita tidak membuat kita bertumbuh di situ, kita melakukan hal yang baik tapi dianggap kita nggak benar, ya bikin dia marah, mending kita keluar gitu. Kalau aku sih gitu. Tapi ya Tuhan, ketika kita respon waktu tsunami di Aceh, saya ada di rumah kosong yang nggak ada lampu di Jati Bening, yang nggak ada siapa, dan tsunami itu aku nggak tahu kejadiannya. Aku ketahunya 3 hari apa 2 hari sesudahnya baru aku tahu di Aceh itu ada tsunami. Jadi posisi itu saya cuma makan Indomie, dengan rumah sih lumayan bagus, temanku punya rumah, tapi situ nggak ada lampu, nggak ada air, nggak, karena diputusin tetangga kan, tetangga kita itu orang seberang gitu. Jadi temanku punya rumah itu di belakang, terus dikasih. Akhirnya aku cuma bersyukur, aku cuma bilang, Tuhan, saya doain ibu pendeta aku bilang, Tuhan, terima kasih. Saya tahu saya mengasihi ibu pendeta saya, tapi Engkau lebih mengasihi dia lagi gitu. Nah, akhirnya dari situlah aku tetap datang, aku minta maaf,
dan sebagainya. Nah itu jadi seperti anak dan ibu dan anak tuh, kemana dia pergi, nah kamu ke sini, tante ada di sini, di hotel ini. Oh iya tahan, aku bilang. Jadi ada masalah-masalah, mungkin masing-masing anak-anak muda ya, ada masalah-masalah yang kita akan hadapi karena kita dulu masih muda ngalamin itu. Tapi ketika kita tidak pernah menyerah, ketika kita terus mengandalkan Tuhan, ketika kita terus punya pengharapan sama Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang baik. Nah sekarang saya nggak jadi kayak gimana ya, tapi saya menikmati, saya dapat hamba Tuhan yang baik-baik, salah satu Ibu Lindsay, Maya, Pak Bram, pastor saya, dan banyak banget yang saya ngalami hari-hari ini. Jadi akhirnya kita tinggal menikmati apa yang kita berjalan dengan Tuhan. Itu. Oke, itu aja sih. Makasih. Jadi intinya Tuhan Yesus sangat kuasa bagi kita. Dan kita tidak bisa bayar dengan apapun. Kita cuma tinggal menikmati Dia dan berjalan dalam kebenarannya. Itu aja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bu Nela, puji Tuhan, haleluya. Yang rumah singgah? Rumah singgah? Oh, nggak ada. Berarti Bu Yuka mau kita nyanyi puji-pujian, Bu Nela nih nyanyi nih, Bu Nela. Bu Nela? Sungai Sukacita. Ya, silakanlah. Pimpin doa lah sekalian. Sungai sukacitaku mengalir dalamku. Oh, ayo Kak Joka. Semuanya nyanyi aja. Anggur sukacitamu limpah dalamku. Ku mengalir dan bersuka. Puji-puji setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita kembali ke awal. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. puji di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu dalamku mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Amen. Silakan Pak Piang. Nela berdoa. Oh, langsung berdoa. Udah selesai? Ya, silakan. Udah, Bu Nela. Silakan berdoa, Bu Nela. Pimpin doa penutup. Tuhan, kami mengucap syukur pagi yang indah ini, Tuhan, karena Engkau terlalu baik, terlalu indah dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak hal yang kami hadapi, dari kami kecil, dari kami lahir, kami dewasa, kami remaja, kami dewasa. Tapi kami percaya Tuhan, dan kami bersyukur kalau kami boleh ada saat ini. Itu karena kebaikan
Tuhan dalam kehidupan kami. Itu karena kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami terima kasih Bapak, karena di masa-masa kami sulit, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Seringkali kami nggak sadari, tapi Engkau terus ada bersama kami sehingga kami ada saat ini. Terima kasih Bapak, dan kami percaya kehidupan kami ke depan sampai kami kembali kepada Engkau, kami tetap ada dalam pelukan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati acara kami, Engkau berkati channel ini Tuhan, berkati pemimpin kami, berkati Belinsi, berkati semua pemimpin kami yang ada di tempat ini, Pak Bram, Ibu Maya, dan nama-nama yang kami tidak bisa ingat satu persatu, bahkan kami semua yang terlibat di tempat ini. Tuhan menjadi berkat Tuhan bagi bangsa kami, bagi bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Bapak. Semua ini cuma hanya kebaikan Tuhan. Tidak ada yang kami bisa banggakan selain daripada Engkau. Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kami. Dan kami mau katakan kami hidup, kami bergerak, itu karena Tuhan Yesus yang mengasihi dan selalu menuntun kami ke dalam kebenaran. Terima kasih Roh Kudus, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami yang membawa terus kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah sembuhkan Kak Yoga Tuhan. Engkau dengan sehat, tidak kurang suatu apapun, tidak terjadi apa-apa di dalam tubuhnya sehat kembali Bapak. Semua yang pernah terbentur Engkau sudah pulihkan dengan tangan-Mu yang penuh kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga sudah sembuhkan suaminya Ibu Linsi Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika dia ke dokter, Engkau campur dokter, Engkau pakai setiap tangan-tangan, setiap obat-obat yang suami Ibu Linsi minum, dan mengatakan suami dari Ibu Linsi sembuh sempurna Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau berkata apa yang kami ucapkan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Jadi Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Diserahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya di dalam setiap apa yang kami bagikan, menceritakan kebaikan Tuhan Yesus menjadi berkat bagi saudara-saudara kami di luar sana, bagi anak-anak muda, bagi orang-orang tua, orang-orang dewasa Tuhan. Jadi berkat dan mereka tetap maju berjalan bersama Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut berkat-Mu, kami sambut kesehatan-Mu, kami terima segala yang terbaik daripada Tuhan Yesus sudah tercurah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.